itu tim. Ya emang Ya, Legalat sedih ini ya. bahaya banget. Tapi yang lebih bahaya adalah map selanjutnya karena kita akan menuju Nexera. Let's go ini dia Nextera. Ayo Intellect Center akan milik siapa? Apakah anak-anak EVOS akan ditabrak ataukah RRQ akan diganggu atau mengganggu pergerakan dari Genesis Dogma? Kita masih belum lihat. Oke, Dewa United-nya turunnya di area sekitaran Twin Bridge. Nih, kayaknya adalah strategi baru dari Dewa nggak sih? Ya, jarang banget sebenarnya dia untuk main di atas kayak gini ya, karena bukan dewa banget lah ibaratnya. Biasanya dewa tuh selalu masuk ke area tengah, kalau nggak tengah tuh biasanya di pojok kiri gitu kan. Tapi kali ini Twin Bridge mungkin bakal coba untuk menggunakan strategi baru, but it's okay. Kita melihat terlebih dahulu pertempuran di area Raptor tidak ada selesainya. Genesis Dogma harus kehilangan 2 anggotanya. Teman-teman dari RRQ juga akan memaksimalkan roston mereka agar menjadi rumah paten mereka tanpa adanya gangguan. Yos yang sudah sadar akan kehilangan 2 anggota, mau tidak mau tarik mundur dan coba untuk join ke dalam teman-temannya, karena kalau kita melihat Iki yang sudah ditumbangkan akan menjadi santapan yang mantap. Eko ini di Dika Square kah? Karena Eko berhasil ditumbangkan dengan seorang adik Olympus juga. Tapi kalau kita lihat ada seorang Ray juga yang harus kandas. Ternyata bertemu dengan Bigetron. Ada satu penggawa dari EVOS yang coba ikut campur dan menjadi orang ketiga. Bahkan ada Onyx juga di sana yang langsung coba ditumbangkan satu persatu. 1 jam coba dilakukan. Enggan harus menghilang di tangan seorang Sensei. Ya elah, ini mah peperangan 3 tim ya. Ada Onyx, Bigatron, dan juga EVOS. Tapi dari Bapak Azra sendirian, karena satu orangnya kali ini Thanos sudah langsung terkena knockdown di luar sana. Apakah masih bisa untuk dilakukan revival? End dulu dapat poin eliminasi, tapi itu temennya yang di end. Itu temennya gak sih? Itu Tuh temennya, kan. enggak itu Itu- emang biasa Azri. Enggak, sebenarnya itu Thanos dempetan sama musuh. Iya. Musuhnya tuh sengaja dempetan. Betul. Masuk sih, masuk. Untung nggak ada Gua akui ya. ini ya friendly fire ya, jadi aman-aman aja gitu kalau sampai ada friendly Beda fire. game, beda game. Meresahkan friendly fire itu ya. Masuk efek yang mana? Oh, aduh, masih dong kalau boleh. Oke, ini dia. Kita lihat dulu ya teman-teman dari SES masih dapetin 3 poin eliminasi. Bener kan ini Deka Square. Deka Square tuh pasti Onyx, SES, Eko dari kemarin tuh. Nah makanya mungkin Dari tadi kemarin tuh. dapatnya tuh Eko tuh ke sandwichnya sama antara 2 tim dan akhirnya di endingnya sama satu orang yaitu anak-anak dari Onyx. Onyxnya kebaca gerak-geriknya akhirnya ditatakin satu persatu juga sama anak-anak Bigetron. Tapi kita masih belum tahu sebenarnya tadi Onyx juga masih sudah ada satu orang yang langsung back off. Tapi gua nggak tahu back offnya itu kemana. Apakah coba untuk langsung objektifnya itu dapetin koin kah? Atau coba untuk ke revival system kah? Gue masih nggak tahu apakah masih mencoba untuk menghindari pergerakan dari Bigetron aja. Dan kita langsung melihat ke area pinggiran dari pantai, tapi ternyata lebih penting lagi di sini Wings sudah terbakar. Ini Ghost Rider banget ya, ini si Wings karena sudah terbakar untuk pickupnya. Ya. Oke, ini mobil mahal karena tempat duduknya cuma 2. Oke, betul Betul kan? mobil-mobil sport itu ya. Tapi gue melihat ya RRQ nih dengan mereka dapetin ya, terus mereka coba untuk bermain dengan seperti biasanya juga. Ternyata mereka sudah mulai ditabrak juga sama tim-tim lainnya First gitu kan. Rider, Iya, sama First Rider, dan sekarang dicari juga dari sarang Wing. Oke, Shockwave bakal coba dibuka. Nice banget, keputusan yang tepat banget. Kalau lagi gerak sendirian gak usah ragu untuk mencet Shockwave, karena dengan adanya Shockwave info didapetin artinya bisa menghindari musuh setidaknya untuk sementara gitu kan. Dan bener, dari serang Wing coba untuk bersembunyi, berharap bisa ngumpet di dekat Optimus Prime gitu kan. Ternyata enggak, masih ketahuan juga. Bermain ke area batu, pantainya udah terlihat. Ya ampun, Shockwave-nya masuk ke arah serang Wings. Posisinya udah mulai terbaca, ini udah gak ada jalan keluar lagi ya untuk Wings ya. Karena kalaupun dia coba untuk naik, gak ada glue wall, senjata juga gak mumpuni untuk bertempur gitu kan. Sudah pasti bakal menghilang juga. Harus tumbang di posisi 11. Jangan buyah kalau gak mau tusun, karena kita udah 2 kali kayak gitu ya dari Udah tadi 2 ya. kali ya, tadi Eko, Betul. sekarang RRQ, dan mitosnya masih tetap mengikuti ya di DGWB season ke-19. Nggak apa-apa karena kita masih punya Onyx yang akhirnya Onyx masih bisa untuk regroup kembali. 2 personil tadi yang sudah dipulangkan ke lobby udah dibalikin lagi kali ini di Nextera dan bakal mencoba untuk melakukan lootingan aja. Kelihatannya pengennya balas dendam karena ancang-ancang tembakannya itu mengarah ke anak-anak Bigetron sebenarnya, karena mereka tuh untuk melakukan resetnya dekat-dekat sama Bigetron ya. Tapi di sisi yang berbeda kali ini ada Lozi yang sudah terkena down oleh Kids. Gini dong Kids, walaupun out yang penting aimnya masih sakit. Betul ya, ini Kids gokil juga, ternyata udah mulai menunjukkan kelasnya gitu
gitu kan. Awas. Bukan cuma sebagai coach tapi player juga bisa nih untuk mengacak-ngacak para pro player yang masih aktif. Tapi Yes. oke, 10 tim yang tersisa cukup pelan sebenarnya temponya, tapi Dewa salah masuk ke dalam Aduh, kandang dari first runner Eclipse Darka langsung mendapatkan headshot. Bagus banget, Virus sudah gak ada kesempatan lagi untuk selamat. Bahkan kali ini untuk 2 player yang tersisa tidak akan jadi untuk menggunakan launchpad berpindah tempat karena Virusnya pun udah ngasih info bahwa ternyata cukup ramai di area seberang, jadi akan beresiko kalau semuanya loncat ke area seberang dari arah yang sama. First Eclipse akan menutup dan mematikan jalan dari Dewa United agar tidak bisa keluar nih ya. Ya agak jahat ya, agak mematikan jalan rezekinya Waduh. Dewa United. Kenapa? Karena kalau nggak bisa masuk ya nggak rezeki untuk masuk ke area sampai late game. Dan kita bakal difokus juga. Jojo, skillnya no cure. Itu dapetin satu tappingnya, dapetin langsung ke knockdown dan langsung di ending. Nggak dikasih ampun nih Jojo nih bos. Tapi nggak apa-apa, kita masih ngelihat ada berperan yang cukup baik juga dari seorang Ray kali ini karena dia masih berputar mencari informasi di manakah letak personil dari Bigetron pastinya, dan ternyata Bigetron sudah muncul. Oke, nggak muncul sih, mencoba untuk menghindari malah pergerakan dari SES. Ini mereka harus kejar-kejarannya sama zona. Perlu diingat mereka berdua ini, 2 tim ini masih jauh banget dari zona nyaman, Bay. Betul, jadi akan cukup beresiko kalau sampai mereka terlalu lama, tapi nampaknya nggak bakal lama karena Thanos sudah mulai kebaca dan ketahuan. Global masih ada 3, coba dibuka terlebih dahulu. Medkit masih ada 10, NLS coba dipencet dan udah mulai distari sama 3 anggota dari SES kali ini. Masih ada pelontar coba dibuka tapi masih belum mengenai sasaran, langsung tumbang juga. Masih coba untuk berpindah kanan dan kiri, gak ada waktu lagi dari seorang Thanos karena sekarang makin sakit juga dari arah zona akan mengikis dia, tapi masuk damage dari arah pelontarnya. Mini Uzi bakal coba dibuka, berhasil dapetin 1 tapi di area belakang akan tertutup jalan dari seorang Thanos dan langsung menghilang kali ini, menyisakan 1 anggota saja dari arah Bigetron Delta. Harusnya bagus ya Thanos ya, sudah menjetikkan jarinya biar apa? Biar satu temannya tidak ketahuan gerak-geriknya dari SES. Karena SES memang sempat fokusnya cuma sama 1 orang yaitu Thanos doang. Tapi kali ini Swap, aduh Swap ini nggak punya glue wall, medkit tinggal 1, resource minim. Zonanya masih jauh, berdoa ya sambil berdoa biar bisa masuk. Kenapa nggak ada mini launchpad? Itu Nggak ada mini escape itu plan. Ada jadi G-plan sih. ya G-plan masih bisa Masih nyelamatin. masuk. Tapi balik lagi ya. Sampai G-plan sana seberang aman nggak? Iya, takutnya ditungguin juga gitu kan, ada penunggunya juga gitu kan, karena banyak tim yang mutusin untuk moving ternyata bersama dengan zona. Kalau kalian lihat gak semuanya bergerak setelah zona terlihat, tapi zonanya bergerak baru dia langsung moving gitu kan, dan Yes. itu akan membuat setiap tim yang masih di luar zona cukup ketar-ketir karena sekalinya mereka mau masuk ternyata udah ada isinya juga di area dalam. Dan JRC kali ini bakal berada di area Farmtopia yang mana mereka akan coba untuk mendapatkan view tertinggi di Farmtopia agar bisa mencari info terlebih dahulu. Walaupun kita tahu ya posisi seperti ini juga sama trikinya. Kepala mereka tidak terlindungi dan nembak dari arah bawah kena kepala itu jauh lebih mudah dibandingkan dari atas ke bawah gitu kan. Dan sekarang kalau kita perhatikan sudah ada kawan-kawan dari SES yang udah kehilangan 2 anggotanya kali ini. Coba untuk memberikan tembakan dan perlawanan, berhasil mendapatkan 1 Gedai dan juga Jojo seharusnya masih bisa selamat, tapi udah ada yang terlihat tuh lewat dari zipline seharusnya ya. Dari atas Dari sih. atas ya? Gua harusnya lebih ngeliat mereka tuh menggunakan mini launchpad. Mini Nggak tahu launchpad ya, mini oke. launchpad atau launchpad karena itu terbang posisinya, terbang melambung tinggi. Tapi mungkin masih masuk ke dalam luar zona ya. Jadi masih sama-sama. Oh ternyata Genesis Dogma 1 orangnya menuju ke arah Revival Spark, tapi sudah terdeteksi oleh 1 orang juga yaitu anak-anak dari Bigetron. Ini Bigetron 1 versus 1, makanya akan direbut di tempatnya. Dikit lagi hidup semuanya ternyata. Oh my god, Bigetron Swap nggak sempat untuk melakukan ke arah revival system, malah harus menerima dirinya harus ditembakin dan harus memberikan 1 poin terhadap Yos. Ya, Yos dapetin ke arah seorang Zueb. Bigetron juga harus puas seharusnya tadi ya di posisi 9 kalau tidak salah. Sorry 11 maksud gua, karena memang dalam keadaan seperti itu Zueb mau nggak mau harus melakukan hal tersebut. Nah sekarang nih RGS bakal coba dipantau terlebih dahulu. Tolong jangan ngalingin kalau orang mau nembak RGS, jadi mantau damage-nya ke arah seorang North sendiri, tapi nggak masalah. Bigetron harus puas di posisi 10.
Kali ini personal Eclipse akan coba datang juga dan coba untuk menabrak ke arah satu tim itu di Olympus. Langsung masuk dengan penggunaan Zata Socket 8 kali ini berhasil ditumbangkan dari seorang Garel. Dan ternyata ada Jafra juga yang coba untuk bermain di sisi atas. Abax datang juga dapetin satu ke arah seorang Dels. Genesis Dogma menjadi makanan santapan empuk untuk EVOS karena memang dalam keadaan tidak full squad juga. Namun pertempuran di sisi lain personal Eclipse juga belum selesai. Dua yang begitu banyak coba di pop up namun tidak mampu untuk menahan gempuran dari First Rider Eclipse. Sonic Olympus harus puas di posisi ke-9. Oke, tapi nggak sampai di situ aja pekerjaan dari Eclipse. Kenapa? Karena mereka harus memantau dua tim yang sebenarnya dekat banget sama positioning mereka, yaitu anak-anak dari SUS dan juga Dewa United. Yang sebenarnya dua tim ini sedang memantau, udah mendengarnya sinyal-sinyal tembakan yang sudah diberikan oleh First Rider terhadap Onyx Olympus. Kita bakal menyaksikan untuk zonanya bener-bener langsung berpindah ke atas. Itu mentalnya jauh banget. Jadi dua tim ini atau tiga tim ini mau nggak mau harus menyelesaikan misinya mereka, yaitu langsung mengeliminasi satu persatu personil dari SUS, yang dimana kali ini sudah ada satu vehicle yang dipakai, entah itu dari tim mana. Kayaknya anak-anak dari Dewa ya, harusnya Dewa satu orang udah mulai cabut karena mereka sadar ini kalau terlalu lama di sini memaksakan kehendakan mereka untuk berada di area First Rider akan menjadi bulan-bulanan dan makanan untuk First Rider, Bayu. Ya udah kejadian, sedikit juga udah jatuh di sana, dimana kalau kita lihat Ses juga harus menghilang, namun masih ada seorang Rens yang ternyata berhasil menumbangkan satu player dari personal Eclipse. But it's okay loh, di satu jam kita melakukan. North juga dapetin ke arah seorang Rens pada akhirnya. Dewa United kehilangan dua anggotanya walaupun mendapatkan satu poin eliminasi, tapi 10 poin eliminasi dimiliki oleh First Rider Eclipse yang ternyata di map pertama udah konsisten, balik lagi di map keempat mereka benar-benar konsisten. Dua orang sudah tumbang dari EVOS kali ini, coba untuk menahan diri aja, nggak mau melakukan pergerakan secara berlebih, udah nggak ada kulkas lagi, jauh kulkasnya. Oh tidak mau, kalau emang mau menghidupkan teman-temannya mereka harus sedikit effort, namun gua rasa hal tersebut tidak akan dilakukan karena kawan-kawan dari EVOS lebih bermain objektif kali ini. Dewa United harus puas di posisi ke-7 dan kita akan melihat zonanya ke pertigaan. Ini terbuka banget. Posisinya bakal enak untuk EVOS, tapi Genesis Dogma juga harus tumbang di posisi yang ke-6. Dan kalau kita lihat 1 jam dilakukan, Almost Crazy dapat 3 seorang Malam Jarsi ketar-ketir Nimbun. Ya, ketar-ketir kenapa? Karena langsung diluluh lantaran satu persatu, sedangkan GRC masih belum stabil. Kenapa? Karena mereka sudah terpincang juga dari awal dan sekarang mereka harus berhadapan dengan tim yang lagi on point nih, on fire. Tapi nggak sampai di situ aja karena masih ada corrosion yang udah langsung dikeluarkan. Bahkan anak-anak First Rider Eclipse sudah 3 orang langsung terkena dan begitu aja Loti bakal mencoba melakukan revamp. Tapi itu di Airgex dari seorang Lim bakal membuat balas dendam yang cukup baik, memulangkan satu tim ke hashtag kelima yaitu First Rider Eclipse. Tapi kita bakal beralih dulu karena di sini masih Maal langsung terkena knockdown, terjun dari atas begitu aja, akhirnya masih bisa untuk dilakukan revamp. Harusnya masih bisa dong. Masih bisa, tapi pertempuran di sisi atas itu terjadi. AMGAT dan juga Bion dipaksa untuk turun, coba berpindah ke area dalam dan nampaknya masih berhasil selamat dari seorang Bion. Pertempuran belum usai, AMGAT juga akan berpindah rumah terlebih dahulu, tapi rumah ini berada di luar zona. Jelas ini akan jadi berbahaya. Butuh vision dari seorang AMGAT. Udah di retake compound juga, tapi Koja di depan seorang Bion akan memberikan covering. Kali ini masih ada keluar, coba di pop up. Bonfire juga bakal coba dibuka sama seorang Koja. Cukup banyak di antara keduanya. Dan Susana datang memberikan bala bantuan. Masih belum ada yang terjebak di antara keduanya. Ya ampun, ya AMGAT benar-benar bagus banget. Matanya bisa ngelihat ke segala arah. Bahkan kalau kita perhatikan pun, teman-teman dari arah First Rider tidak boleh gegabah walaupun mereka diungguli oleh 4 anggota. Tapi bisa jadi mereka akan terculik satu persatu lewat sisi atas yang mereka sedang duduki karena langsung coba dilemparin granat juga sama kawan-kawan dari arah mob. Susana kali ini akan memasang satu granat, lempar lagi ke sisi atas. Wai masih coba untuk mencari vision di manakah lawan mereka berada. Udah ada Milo Spec juga yang terbuka, langsung coba dihajar namun masih belum mengenai sasaran. Sedangkan mob yang masih tempat anggota masih sedikit ragu-ragu dalam eksekusi satu rumah yang memang sudah terlihat ada penghuninya, namun Jarsi tidak bisa masuk dan harus puas di posisi keempat. Sedangkan kawan-kawan dari arah mob terbagi dua, Maalnya harus jatuh di tangan seorang Scooper kali ini. Menyisakan seorang aimbot saja yang harus bersembunyi bersama dengan seorang Maal. Sedangkan tidak akan dibiarkan juga, terus-menerus coba dihajar dengan melontar. EVOS harus puas di posisi yang ketiga. Ini Shashi Rush akan coba dilakukan. Ikal bersama dengan seorang Scooper, tapi why harus jatuh di tangan seorang Maal.
tembakan balasan yang mantap dari seorang Mal sehingga bisa mengurangi jumlah untuk sementara dan memberikan space untuk Mal untuk melakukan medkit terlebih dahulu. Karena sekarang satu flash freeze bakal coba dibuka, Glue juga bakal coba di pop up terlebih dahulu. Masih coba untuk bertahan, masih belum mau menyerah. Bahkan kalau kita perhatikan dari seorang Abot akan coba untuk menggoyang-gayung, menggocek kanan dan kiri, masih coba untuk saling melihat-lihat saja. Aimbot sudah berduel dengan 3 orang sekaligus, jelas ini tidak baik. Langsung coba di backstab, satu jump shot justru menumbangkan dirinya, tidak mampu untuk berkata-kata. Bersama dengan seorang Mal juga kali ini yang ternyata mampu mendapatkan satu, tapi follow up yang dilakukan oleh Parcel Storm jauh lebih cepat, dan ini dia First Rider Storm yang berhasil mendapatkan Booyah. Akhirnya Booyah juga First Rider Storm setelah sekian lama dihajarnya juga sedekat-dekatnya sama saudaranya sendiri, yaitu Eclipse. Tapi tadi Eclipse-nya lumayan terlalu dini juga ya untuk berpulangnya ya. Tapi kalau gue rasa ya sebenarnya strategi dari anak-anak First Rider